Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita Jepang yang kesepian memesan makanan di tengah malam. Namun yang dia inginkan lebih dari sekadar makanannya. Di balik pintu, seorang kurir asal Lombok datang membawa lebih dari sekadar pesanan. Kehadirannya memberikan kehangatan yang sudah lama hilang. Setiap kunjungan membawanya semakin dekat dengan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh di antara mereka. Di antara malam-malam sunyi, mereka berbagi lebih dari sekadar percakapan, keinginan yang membara dan godaan yang sulit ditahan. Apa yang akan terjadi ketika kehangatan yang mereka cari berubah menjadi permainan berbahaya? Selamat datang di channel Albani, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Di tengah kota Tokyo yang sibuk, Akalin duduk sendirian di ruang tamu apartemennya yang luas. Namun terasa kosong. Apartemen itu dirancang dengan elegan, penuh dengan furnitur mewah, dan pemandangan menakjubkan ke langit Tokyo. Namun, meskipun semua itu, Akalin merasa kesepian. Suaminya, Takamura, seorang eksekutif muda yang sedang naik daun, seringkali harus bepergian ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Mereka menikah hampir 2 tahun yang lalu, dan sejak itu, kebanyakan waktu Akalin dihabiskan sendiri. Meskipun Takamura mencintainya, jarak fisik dan emosional semakin melebar. Di awal pernikahan, Akalin merasa bangga dengan kehidupan yang dia jalani sebagai istri seorang pria sukses. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran uang dan status sosial tidak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan di dalam hati. Setiap kali Takamura pergi, hatinya semakin terperangkap dalam kesepian yang membenamkan dirinya ke dalam kebisuan. Ia hanya bisa menunggu di rumah, menatap layar ponselnya, berharap ada pesan atau panggilan. Namun jarang sekali ada komunikasi yang berarti. Hari-harinya dilalui dengan rutinitas kosong. Tidak ada yang bisa diandalkan selain harta yang terkumpul di sekitar rumahnya. Suatu malam, Akalin terbangun dari tidur yang gelisah. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dan saat membuka mata, ia merasa ada kehampaan yang semakin menyesakan. Selalu ada rasa cemas yang tidak dapat ia jelaskan. Ia menarik selimut yang menutupi tubuhnya, menatap langit-langit kamar yang tidak berubah. Tiba-tiba, sebuah keinginan datang begitu saja untuk memesan makanan lewat aplikasi. Akalin tahu itu bukanlah karena ia merasa lapar. Ia hanya membutuhkan seseorang yang datang ke rumahnya dan mengisi kesendirian malam ini. Mungkin, dalam setiap pertemuan singkat dengan orang asing yang mengantarkan makanan, ia bisa merasakan sedikit kehadiran manusia yang nyata. Sesuatu yang bisa mengusir kesepian itu, meskipun hanya untuk sementara. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Akalin membuka aplikasi pemesanan makanan dan mencari makanan yang tidak terlalu penting. Hanya sebagai alasan untuk memanggil seseorang. Ia memilih sushi, makanan favoritnya yang biasa dimakan bersama Takamura saat mereka masih sering makan malam bersama. Saat memesan, ia merasa sedikit lega, walaupun ia tahu bahwa kehadiran kurir hanya akan berlangsung sesaat. Begitu makanan yang dipesan tiba, semuanya akan kembali seperti semula. Kesendirian yang menyesakkan. Setelah menekan tombol kirim, Akalin kembali berbaring di sofa. Ia menunggu, melamun dengan pikiran yang bercampur aduk. Sekilas, ia merasa cemas karena tak tahu siapa yang akan mengantarkan makanan kali ini. Namun, sebagian dari dirinya berharap orang yang datang adalah seseorang yang bisa sedikit mencerahkan hatinya yang gelap. Tak lama kemudian, dering pintu apartemen terdengar. Akalin bangkit dan berjalan ke pintu. Saat membukanya, seorang pria muda dengan wajah letih berdiri di depan, membawa kantong makanan. Sushi untuk Akalin? Pria itu bertanya dengan suara sedikit serak. Akalin mengangguk sambil tersenyum lembut. Meskipun hatinya terasa cemas, pria itu mengenakan pakaian kurir yang sederhana, dengan nama Rafli tertera di tagnya. Rafli adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai kurir makanan di Tokyo. Ia datang dari Lombok, dan meskipun jarang berbicara lebih dari sekadar tugasnya, Akalin merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Rafli memberikan kantong makanan dan menerima pembayaran. Saat itu, pandangan mereka bertemu sejenak, dan ada sesuatu dalam mata Akalin yang menarik perhatian Rafli. Sesuatu yang membuatnya merasa seolah
Dia tidak hanya sekadar seorang kurir, tapi juga seseorang yang bisa diajak berbicara lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Terima kasih, kata Akalin. Suara lembut dan manis. Rafli tersenyum, namun ada sedikit keraguan di matanya. Saat hendak berbalik, Akalin tanpa sengaja menyentuh lengannya, membuatnya terkejut. Tunggu, ucap Akalin dengan suara yang lebih rendah. Rafli menoleh. Sedikit bingung. Bisa duduk sebentar? Tanya Akalin, sambil melangkah mundur ke dalam apartemen. Rafli terdiam beberapa detik. Tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah lama terbiasa dengan orang Jepang yang tidak banyak bicara atau mengajak lebih jauh dalam percakapan. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang mengusik hatinya. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, ia mengangguk dan melangkah masuk. Akalin menunjukkan kursi di dekat meja makan dan meminta Rafli duduk. Aku merasa sedikit kesepian, kata Akalin, memecah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Suamiku sering pergi, dan aku di sini sendirian. Rafli mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia merasa sedikit canggung, dia bukanlah orang yang sering berbicara tentang perasaan. Apalagi dengan seorang wanita cantik seperti Akalin. Namun, ada sesuatu dalam cerita Akalin yang menariknya untuk tetap berada di sana. Mendengarkan lebih banyak, Rafli duduk, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa asing bagi dirinya. Akalin duduk di kursi yang berseberangan. Matanya tidak lepas dari wajah Rafli. Ada keheningan yang membungkus mereka. Namun, Akalin tampak tidak terburu-buru untuk mengisi kekosongan itu dengan kata-kata yang tidak penting. Sejenak, mereka berdua hanya duduk dalam hening. Keduanya merasakan adanya ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Akalin memecah keheningan dengan suara lembutnya. Kau tahu, aku sering merasa kesepian. Takamura, suamiku, sering pergi untuk pekerjaan, dan aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Rafli hanya bisa mengangguk. Merasa bahwa meskipun dia hanyalah seorang kurir, ada bagian dari dirinya yang bisa memahami perasaan Akalin. Dia mungkin tidak pernah merasakan kesepian seperti yang dialami Akalin, namun jauh di dalam hatinya, dia bisa merasakan beban yang ditanggung oleh wanita itu. Aku tak ingin terlihat lemah, lanjut Akalin, menatap ke lantai sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi hidup seperti ini. Kadang aku merasa tidak ada yang peduli, Rafli. Rafli merasa tergerak oleh kata-kata Akalin. Meski pertemuan mereka hanya sebatas interaksi antara pelanggan dan kurir, ada sesuatu yang mengikat di antara mereka malam itu. Aku tidak ingin menyalahkan Takamura, tambah Akalin, tapi terkadang aku merasa dia lebih dekat dengan pekerjaannya daripada dengan aku. Suasana menjadi semakin intim, dan Rafli merasa gelisah. Tak ada kata yang tepat untuk menjawab atau memberi solusi pada kesepian yang Akalin rasakan. Namun, ia merasa sebuah dorongan dalam dirinya untuk berada lebih dekat dengan Akalin, untuk menawarkan lebih dari sekadar makanan yang diantarkannya. Rafli membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Akalin berdiri dan melangkah ke dapur. Maukah kamu teh hangat? Tanyanya, sambil tersenyum ringan. Rafli hanya mengangguk, merasa canggung, namun juga tertarik dengan perhatian yang diberikan Akalin. Sambil menunggu teh, Akalin mengatur beberapa barang di meja makan, sesekali melirik Rafli. Aku tahu ini mungkin agak aneh, ucap Akalin sambil kembali duduk. Tapi, aku sangat menghargai shot-shot seperti ini, ketika ada seseorang yang mau mendengarkan aku, meski hanya sebentar. Rafli menatap Akalin, melihat wanita itu tidak hanya sebagai pelanggan biasa, tetapi juga sebagai seseorang yang sedang berjuang melawan perasaan kesepian dan kehampaan. Ada empati dalam hatinya, meskipun dia tahu ini bukan tempatnya untuk lebih jauh terlibat. Rafli hanyalah seorang kurir, bukan seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional seseorang seperti Akalin. Namun, kehangatan yang diberikan Akalin membuat hatinya tergerak. Akalin kembali menawarkan senyum yang lebih dalam. Kali ini, lebih tulus. Kau tahu, kata Akalin, sambil menyeruput teh hangat yang baru saja disiapkan, aku biasanya menghabiskan malam-malam seperti ini sendirian, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aku merasa lebih baik, hanya karena ada seseorang yang berbicara denganku. Rafli menunduk, tidak tahu bagaimana harus merespon, tapi dalam hatinya ada perasaan yang mengganggu. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang kurir yang datang untuk mengantarkan pesanan, dan ini semua bukanlah urusan pribadinya. Namun, perasaan aneh itu tidak bisa disangkal. Ada sesuatu dalam diri Akalin yang memancarkan ketulusan dan kesepian yang dalam, dan Rafli merasa terhubung dengannya, meski dia tahu ini bisa berbahaya. Aku senang bisa berada di sini, Akalin,
jawab Rafli pelan. Terkadang, kita semua butuh seseorang untuk berbicara. Akalin tersenyum lagi. Kali ini senyum yang penuh dengan arti. Mungkin hanya sesekali saja, katanya. Tapi aku merasa lebih baik jika ada seseorang yang hadir dalam hidupku, meskipun hanya sebentar. Ada keheningan lagi di antara mereka. Rafli menatap Akalin. Dan entah bagaimana, dunia terasa lebih dekat, lebih intim. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lebih banyak. Semua yang diperlukan malam itu hanyalah kehadiran. Kehadiran yang bisa menghangatkan malam yang sunyi dan panjang ini. Rafli merasa canggung tapi nyaman dalam keheningan yang tercipta antara mereka. Ia menyadari bahwa malam itu berbeda dari malam-malam lainnya. Tidak seperti saat ia mengantarkan makanan kepada pelanggan lain, di mana percakapan hanya sebatas sopan santun. Di sini ada sebuah kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Akalin, dengan senyum lembut dan pandangannya yang penuh makna, membuat Rafli merasa seolah-olah mereka berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Akalin kemudian berkata, "Aku suka sekali dengan ketenangan malam ini." Rafli, tidak banyak orang yang mengerti arti kesendirian. Bahkan, jika mereka berada di tengah keramaian. Rafli mengangguk pelan. Merasa ada kenyamanan dalam mendengarkan suara Akalin. Sesekali, ia melirik jam di tangannya, berharap agar waktu tidak terburu-buru lalu. Di luar sana, dunia terus berjalan. Namun di dalam apartemen ini, seolah-olah waktu berhenti sejenak, memberi mereka ruang untuk berbicara, untuk berbagi. Meskipun dalam hening, Akalin tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju balkon, tempat di mana pemandangan kota Tokyo terlihat jelas. Ia berdiri di sana, menatap jauh ke bawah, ke jalan-jalan yang sibuk, meskipun malam telah larut. Rafli mengikuti langkah Akalin, berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Aku sering menghabiskan waktu di sini. Ketika aku merasa kesepian," kata Akalin, tanpa menoleh. "Melihat dunia berjalan begitu cepat, sementara aku terperangkap dalam rumah ini. Takamura, suamiku, mungkin merasa dunia ini hanya tentang pekerjaan dan kesuksesan, tapi aku hanya ingin seseorang yang bisa berbagi waktu denganku." Suara Akalin terdengar lebih lembut, penuh harapan yang terselubung dalam kesepian. Rafli, yang kini berada di dekatnya, merasa terperangkap dalam kata-kata itu. Ada sesuatu dalam suara Akalin yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Rafli tidak bisa menahan diri. Ia ingin menawarkan lebih dari sekadar kehadiran fisiknya. Tetapi ia juga tahu betapa rumitnya situasi ini. Ia bukanlah orang yang bisa mengisi kekosongan hidup seseorang hanya dengan sebuah percakapan singkat. Namun, hatinya tetap tergerak. "Akalin," ucapnya, suara Rafli kali ini lebih rendah, seperti berbicara dalam bisikan. "Aku tidak tahu apa yang kau rasakan, tapi aku tahu perasaan kesepian itu. Aku juga jauh dari keluarga, dari tanah kelahiranku. Setiap malam, aku tidur dengan pikiran kosong, sama seperti yang kau rasakan." Akalin menoleh dan melihat Rafli dengan tatapan yang lebih lembut. Ia mendekat sedikit, dan entah kenapa, suasana terasa lebih intim. Meskipun hanya sedikit gerakan yang dilakukan mereka, Rafli merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa mereka bagikan. Walaupun itu hanya sebuah percakapan yang mengalir begitu saja. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kenyataan bahwa mereka tidak perlu berbicara lagi untuk merasa terhubung. Namun, kesunyian malam itu mulai berubah. Akalin, dengan hati yang penuh kerinduan, memutuskan untuk lebih terbuka. "Aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar peduli, Rafli," katanya dengan suara yang semakin lemah, penuh perasaan. "Takamura sibuk, dan aku hanya ada di sini, di dalam apartemen ini, menunggu tanpa tahu apa yang aku tunggu. Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan pilihan, namun harus aku jalani." Rafli merasa hatinya tergerak mendengar pengakuan itu. Ada kehangatan dalam kata-kata Akalin. Dan tanpa sadar, ia merasa semakin dekat dengan wanita ini. Wanita yang terjebak dalam kesendirian yang dalam. "Aku tidak ingin menghakimi, Akalin," jawab Rafli dengan suara yang tenang, mencoba memberikan kenyamanan dalam kata-katanya. "Terkadang kita memang merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang tak bisa kita kontrol. Aku pun merasakannya." Akalin menatap Rafli, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tak terungkapkan, seolah mengundang Rafli untuk lebih dekat. Rafli merasakan kedekatan itu, meskipun ia tahu ini bukanlah tempatnya untuk melangkah lebih jauh. Namun, saat matanya bertemu dengan mata Akalin, perasaan yang muncul adalah sesuatu yang sulit untuk dibendung. Suasana semakin membara dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Akalin perlahan mendekat, dan tanpa disadari,
Keduanya berada dalam jarak yang sangat dekat, hanya dipisahkan oleh beberapa inci. Akalin mendongak, tatapannya penuh dengan ketertarikan, dan Rafli bisa merasakan hawa yang berbeda di sekitarnya. Hawa yang membuatnya merasa bahwa malam ini bukan hanya tentang kesepian, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, lebih menggoda. Rafli merasa gelisah saat berada begitu dekat dengan Akalin. Matanya berkelip, mencoba menahan desakan dari dalam dirinya untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa ia hanyalah seorang kurir, seseorang yang terasing di negeri orang. Kehadirannya dalam hidup Akalin hanya sementara, hanya untuk menunaikan tugas yang diberikan. Namun, perasaan yang tumbuh di hatinya membuat segalanya terasa lebih rumit. Akalin. Rafli mengucapkan namanya pelan, berusaha mencari kata-kata yang bisa menjembatani kesunyian yang semakin dalam di antara mereka. Akalin menatapnya dengan mata yang begitu tajam, penuh arti. Tanpa berkata apa-apa, ia perlahan melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa sentimeter saja jarak mereka. Hanya keheningan yang ada di sekitar mereka. Namun hawa yang tercipta begitu kuat, seolah saling menarik keduanya, tanpa bisa ditahan lagi. Akalin memecah keheningan dengan gerakan yang lembut. Tangannya terulur dan menyentuh lengan Rafli. Sentuhan itu seperti percikan listrik yang menyentuh kulitnya, membuat hatinya berdebar lebih cepat. Rafli terpana sejenak, menatap mata Akalin yang seolah meminta sesuatu yang ia tahu bisa berubah hidupnya. Aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar ingin dekat dengan aku, kata Akalin. Suaranya bergetar sedikit. Terkadang aku ingin merasakan kehangatan yang nyata, Rafli. Keamanan, perhatian, hal-hal yang sudah lama hilang dariku. Rafli bisa merasakan perasaan itu begitu kuat. Seolah-olah Akalin sedang mencari pelarian dari kenyataan yang begitu keras. Dan entah kenapa, ia merasa ada kebutuhan untuk menjawab panggilan itu. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Dalam sekejap, Rafli tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk memberikan kenyamanan kepada Akalin, untuk memenuhi kekosongan yang ia rasakan. Tangannya dengan hati-hati menyentuh pipi Akalin, merasakan kelembutan kulitnya yang hangat. Aku tidak bisa menjanjikan banyak hal, Akalin, katanya dengan suara yang penuh keraguan, tapi aku akan ada untukmu saat kamu membutuhkan seseorang. Kata-kata itu terdengar seperti janji, meskipun Rafli tahu bahwa kata-kata itu bisa membawa mereka pada jalan yang tidak pasti. Akalin menatap Rafli, dan dalam tatapan itu, ada kedalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, ia menundukkan wajahnya dan mendekatkan bibirnya ke telinga Rafli. Berbisik lembut, aku hanya ingin merasakan kehangatan yang bisa mengisi kekosongan ini. Bibir mereka hanya terpisah beberapa inci, dan Rafli bisa merasakan setiap tarikan napas Akalin. Keinginan yang kuat mendorong mereka untuk saling mendekat. Tetapi ada suara kecil dalam hatinya yang mencoba menahan. Namun, dalam suasana yang penuh dengan keheningan ini, suara hati itu perlahan menghilang. Rafli meraih wajah Akalin dan, tanpa bisa menahan lagi, ia mengecup bibirnya dengan lembut, pelan, namun penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Sentuhan itu adalah pelarian dari kenyataan. Sebuah eskapisme dari dunia yang penuh dengan kesepian. Akalin membalas sentuhan itu, perlahan membuka hatinya, memberikan apa yang selama ini ia cari, kehangatan yang sejati. Saat mereka berpisah sejenak, napas mereka tercungap. Namun ada perasaan yang baru saja lahir antara mereka. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka saling memandang dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Rafli merasa cemas, tetapi di sisi lain, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Akalin pun demikian, meskipun hatinya penuh dengan kebingungannya sendiri. Rafli, ucap Akalin dengan suara lembut, seolah memanggil dirinya kembali dari keadaan yang penuh dengan ketegangan itu. Kita tidak bisa terus seperti ini kan? Rafli menatapnya, merasakan adanya kepedihan dalam kata-kata Akalin. Ia tahu bahwa perasaan ini, meskipun hangat dan memikat, membawa mereka pada jalan yang tidak bisa dijadikan pilihan mudah. Aku tahu, Akalin, jawab Rafli pelan. Tapi malam ini, kita hanya manusia yang saling membutuhkan. Kata-kata itu seperti pengakuan. Pengakuan yang mengungkapkan bahwa meskipun mereka tahu akan ada konsekuensi dari apa yang telah terjadi, keinginan untuk merasa hidup, untuk merasakan sesuatu yang nyata, telah mengalahkan segala hal lainnya. Rafli dan Akalin tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun malam itu, mereka hanya ingin merasakan kehangatan, berbagi kesepian, dan saling mengisi kekosongan yang ada di dalam hati mereka. Setelah malam itu,
segalanya mulai berubah antara Rafli dan Akalin. Mereka kembali bertemu beberapa kali. Dan setiap pertemuan semakin memperdalam hubungan mereka. Setiap malam, Akalin akan memesan makanan. Dan Rafli dengan senang hati akan mengantarkannya. Namun, kini kedatangan Rafli tidak hanya untuk mengantar makanan, tetapi juga untuk menunggu momen yang selalu menanti di antara mereka. Mereka akan duduk bersama, berbicara tentang banyak hal. Kadang tentang hidup mereka, kadang tentang kesendirian yang mereka rasakan. Meskipun Rafli berusaha menjaga jarak emosional, hatinya semakin terikat pada Akalin. Setiap tatapan mata Akalin, setiap senyuman yang ia berikan, membuat Rafli merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Kehangatan yang tulus. Di sisi lain, Akalin merasa semakin bergantung pada kehadiran Rafli. Setiap kali mereka bersama, ia merasa dirinya tidak lagi sendirian, meskipun hanya untuk beberapa saat. Namun, dalam hatinya, Akalin tahu bahwa ia sedang terjebak dalam sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya dalam hidupnya. Suatu malam, setelah Rafli mengantarkan makanan seperti biasa, Akalin duduk di dekatnya. Wajahnya sedikit murung. "Rafli," ucap Akalin pelan. Matanya menatap jauh keluar jendela. "Aku merasa aku mulai kehilangan kendali. Semakin sering kita bertemu, semakin banyak yang harus aku sembunyikan dari suamiku Takamura." Rafli bisa merasakan beban dalam suara Akalin. Beban yang tidak mudah untuk diungkapkan. Ia ingin menenangkan Akalin, namun juga merasa cemas. "Kita hanya berteman, Akalin," jawab Rafli dengan hati-hati. "Kamu tidak perlu merasa bersalah. Setiap orang butuh seseorang yang bisa mengerti dan mendengarkan." Akalin terdiam, meresapi kata-kata Rafli. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa cemas, bahwa kedekatannya dengan Rafli bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Rafli tidak bisa mengelak dari perasaan yang tumbuh untuk Akalin. Dan meskipun ia berusaha untuk menjaga jarak, ia tahu bahwa ia semakin terjerat dalam perasaan itu. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang semakin kuat, seperti benih-benih cinta yang tumbuh meski mereka berdua tidak mengakuinya. Akalin pun merasa hal yang sama. Ia mulai menyadari bahwa ia lebih sering berpikir tentang Rafli, bahkan ketika ia bersama suaminya, Takamura. Keintiman yang terjalin antara mereka membuat Akalin merasa hidup kembali, merasa dihargai, sesuatu yang hilang dalam pernikahannya. Namun, ia tahu bahwa perasaan ini penuh dengan godaan dan konsekuensi. Akalin merasa terjebak dalam dilema. Ia harus memilih antara kenyamanan hidup yang telah ia bangun dengan Takamura, atau mengikuti perasaan yang semakin tumbuh untuk Rafli, yang meskipun hanya sementara, memberikan perasaan yang begitu nyata. Rafli juga merasakan ketegangan ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berada dalam hubungan yang ambigu seperti ini. Namun, setiap kali ia melihat Akalin, hatinya terus berkata untuk tetap ada, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di apartemen Akalin, suasana terasa semakin canggung. Rafli memutuskan untuk membuka pembicaraan, mencoba mengungkapkan perasaannya. "Akalin," ucapnya pelan, memecah keheningan yang lama. "Aku merasa semakin sulit untuk menahan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, aku merasa semakin terikat padamu. Aku tahu ini tidak benar. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri." Akalin menatap Rafli dengan mata yang penuh keraguan. "Aku juga merasakannya, Rafli," jawab Akalin dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku merasa kita berdua terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Aku takut kalau kita terus seperti ini, kita akan kehilangan lebih dari sekadar waktu." Rafli menggenggam tangan Akalin, mencoba memberi kekuatan. "Mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Akalin, tapi kita bisa memilih untuk berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Namun, Akalin menunduk, merasakan berat di hatinya. "Aku tidak tahu jika aku bisa berhenti, Rafli," jawabnya dengan suara yang penuh penyesalan. "Terkadang, perasaan ini membuatku merasa hidup. Tapi aku juga tahu, itu bisa menghancurkan segalanya." Ketegangan yang terpendam antara Rafli dan Akalin semakin meningkat. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan sekadar kebetulan atau hubungan yang biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan atau pelarian dari kesepian. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka berada di jalan yang berbahaya. Keputusan untuk melanjutkan atau berhenti harus segera diambil, tetapi perasaan yang tumbuh di antara mereka
membuat segalanya semakin sulit. Rafli tahu bahwa ia tidak bisa terus mengantar makanan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Ia harus membuat pilihan, dan begitu juga Akalin. Namun, saat mereka saling berpandangan, keheningan yang mendalam membuat semuanya terasa seperti berada di persimpangan jalan. Perasaan cinta yang tumbuh, meskipun penuh dengan keraguan dan kebingungannya, tetap ada di antara mereka. Keputusan apa yang akan mereka ambil? Akankah mereka memilih untuk melepaskan, atau justru terjerat dalam hubungan yang tak bisa dijelaskan ini? Waktu akan memberi jawaban, tetapi untuk saat ini, mereka hanya bisa merasakan kebingungannya bersama. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Albani. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.